manis. Manis. Nah, itu adalah bentuk cara baca pada mubtada khobar, khobarnya bentuk kata tunggal. Nah, cara baca pada khobarnya terbentuk dari mubtada dan khobar lagi. Nah, mubtada punya keterangannya itu bentuknya mubtada dan khobar lagi. Maka bacanya semuanya didhammahkan. Al-hidau thamanuha rohid. Al-ardu syakluha mustadirun. Asy-syajaratu samratuha kathiratun. Al-ustadu ilmuhu kathirun. As-sayyaratu launuha ahmaru. Nah, bacanya begitu. Maka cara nerjemahkannya juga sama. Al-hidau sepatu, berarti sepatu ini harganya murah. Al-ardu syakluha mustadirun. Bumi ini bentuknya bulat. Asy-syajaratu thamratuha kathiratun. Pohon ini buahnya banyak. Al-ustadzu ilmuhu kathirun. Ustadz ini ilmunya banyak. As-sayyaratu launuha ahmaru. Mobil ini warnanya merah. Warnanya merah. Nah, pada bagian ba ini keterangannya adalah bentuk kalimat terdiri dari diawali dengan isim. Maka kalimatnya namanya jumlah ismiyah. Samanuha, syakluha, samratuha, ilmuhu, launuha. Nah, ini dinamakan dengan keterangannya bentuk kalimat namanya jumlah ismiyah karena dimulai oleh isim. Berbeda bagian C. Al-muallimu yahduru fil fasli. Al-muallimu adalah sebagai mubtada datang setelahnya kata kerja. Maka kata kerja sampai kalimat sempurnanya dinamakan jumlah fi'liyah, kedudukannya sebagai khobar. Al-muallimu yahduru fil fasli. As-sayyaratu tasiru fisyari. Maka dilihatnya adalah kalimat itu setelah mubtada. Nah, al-muallimu mubtadanya. Berarti dari yahduru fil fasli dinamakan jumlah fi'liyah, kedudukannya sebagai khobar mubtada. Begitu juga as-sayyaratu, maka dilihatnya dari tasiru sampai asyari namanya dimulai oleh fi'il, dinamakan dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini kedudukannya sebagai keterangan atau khobar dari as-sayyaratu. Nah, al-gubaru, debu. Qara fil jawi, terbang di langit, di udara. Maka qara fil jawi namanya jumlatun fi'liyatun, kedudukannya sebagai keterangan atau khobar dari al-gubaru. Nah, yang terakhir, bagian D. At-tajiru fisul. At-tajiru. Nah, at-tajiru pedagang. Fisuki berada di pasar. Nah, fisuki ja dan majur. Kalau dimulai dengan ja majur, maka namanya syibhul jumlah. Kedudukannya sebagai keterangan atau khobar untuk at-tajiru. Al-faqiru dibaca al-faqiru dhamma karena mubtada. Amama sakani. Nah, dimulai oleh dhorof maka dinamakan syibhul jumlah, keterangannya sebagai kedudukannya sebagai keterangan atau khobar untuk al-faqiru. Al-Qur'anu ala rafi. Al-Qur'anu sebagai mubtada, ala rafi dimulai oleh huruf jar, maka dinamakan syibhul jumlah, kedudukannya sebagai keterangan atau khobar untuk Al-Qur'an. Imamu fil masjidi. Al-imamu fil masjidi. Al-imam mubtada fil masjidi ja dan majrur. Maka namanya syibhul jumlah, kedudukannya sebagai keterangan atau khobar untuk al-imamu. Ya, dari al-imamu. Nah, itu adalah 3 atau 2 keterangan bagi mubtada. Ada keterangan tunggal, ada keterangan jumlah. Pokoknya lihatlah kata atau kalimat setelah mubtada. Baru diambil kesimpulan dia sebagai khobarnya. Khobarnya apakah khobar tunggal,
namanya mufrad atau khobar jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan syibhul jumlah. Nah, baik. Pada bagian D, apabila khobarnya adalah jar majrur atau dzaraf dan mudhof ilaih atau khobarnya syibhul jumlah, maka boleh ditukarkan penempatannya. Atajiru fisuki, boleh fisuki atajiru. Contoh yang seperti nomor kiri, alal jawi sihabun, di atas udara ada awan. Nah, jadi menerjemahkannya ada awan. Kalau ini atajiru fisuki, pedagang sedang di pasar. Dibalikan, fisuki atajiru, di pasar ada pedagang. Jadi dalam menerjemahkannya itu ada lapad ada. Menambahkan lapad ada pada penerjemahan. Apabila di kedudukan katanya dibalikan. Atajiru fisuki, boleh fisuki atajiru. Al-fakiru ama masakan, boleh menjadi ama masakani al-fakiru. Orang fakir di depan asama. Di depan asama ada orang fakir. Nah, begitu. Al-Qur'anu ala rofi. Al-Qur'an ada di atas rak. Ala rofi al-Qur'anu, di atas rak Al-Qur'an. Nah, terjemahannya begitu. Al-imamu fil masjidi. Fil masjidi al-imamu. Al-imamu fil masjidi, seorang imam di masjid. Fil masjidi al-imamu, di masjid ada seorang imam. Nah, itu adalah kebolehan untuk menjadikan mubtadanya di belakang, khobarnya di depan. Syaratnya adalah apabila khobarnya bentuk syibhul jumlah, jar majrur atau dzaraf dan mudhofun ilaihi. Nah, kita lihat pada bacaannya, ibu-ibu nih. Fil bi'ri ma'un. Nah, ini adalah kata yang dibalikan. Asalnya apa? Ma'un fil bi'ri. Jadi fil bi'ri, al bi'ri adalah sumur, ma'un air. Maka terjemahkannya fil bi'ri ma'un. Terjemahkannya bagaimana, Bu? Di dalam sumur. Dalam sumur ada air. Nah, wa fin nahri ma'un. An-nahri artinya adalah sungai. Wa fin nahri ma'un. Di jadi sungai ada air. Di dalam sungai ada air. Lihadihil madrasati faslun. Madrasah sekolah, faslun kelas. Di dalam sekolah ada kelas. Sekolah ini memiliki kelas, ya. Nah, amamal fasli finaun. Di depan al-kelas finaun. Kelas ada di depan kelas. Ada lantai, halaman. Ya. Di depan kelas ada halaman. Finaun. Di Indonesia bahrun. Di Indonesia ada bahrun, artinya laut. Ada laut. Nah, di Indonesia ada laut. Li syamsi nurun. Kalau ada lapad li berarti memiliki. Matahari memiliki. Memiliki cahaya. Nah, matahari memiliki cahaya. Walil qamari nurun. Bulan memiliki cahaya. Bulan memiliki cahaya. Sakhinun artinya tebal. Alkitabu sakhinun. Maka terjemahannya adalah buku tebal. Buku ini tebal. Kitab itu tebal. Buku ini tebal. Hal al-qirtasu raqiqun. Al-qirtas kertas, raqiqun tipis. Apakah kertas itu tipis? Nah, apakah kertas itu atau kertas ini tipis? Nah, betul. Lanjut. Fil kitabi warokun. Warokun artinya kertas, sama. Dalam kitab ada kertas. Dalam buku ada kertas.
Di dalam buku ada kertas. Halil waroku sakhirun.